datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan April. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Pisces. Dan Pisces di sini kita akan rekaman untuk 2 sesi ya. Kita bahas yang berpasangan, kemudian kita juga bahas bagi yang single. Dan di video ini mungkin aku nggak akan menampilkan kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak ya, karena untuk menghemat durasi juga. Jadi here we go Pisces, kita mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu untuk Pisces, oke, di bulan April menuju Mei ini. Karena kita udah telat juga ya, jadi aku nggak bisa rekam satu video itu terlalu lama karena banyak sekali deadline yang harus aku dahulukan, karena aku itu procrastinator guys, suka menunda-nunda ya. Makanya channel aku tuh sekarang udah banyak yang protes, mbak mana sih video barunya kok lama banget update-nya. Aduh, itu tuh sebenarnya terluka hatiku ngeliat komen-komen kalian yang kecewa ya. Makanya aku tetap usahakan update dan tetap up to date tentunya di New Tarot Indonesia dan juga New Tarot Reborn. Jadi here we go, kita mulai dari Pisces yang berpasangan. Pisces love reading berpasangan bulan April menuju Mei 2024 Pisces. Oke, kita coba lihat di sini Pisces ya. Kita buka sisinya kamu, kita buka sisinya pasangan kamu juga. Kemudian kita coba elaborasi nanti pesan-pesan apa aja yang bisa aku sampaikan. Oke. Wow. Pisces, di the bottom of the deck ada King of Swords. Lightingnya kayaknya aku perbaiki. Nah, kayak gini lebih bagus ya. Oke. So Pisces, ada kekhawatiran di sini ya, kekhawatiran yang bisa jadi dipendam, bisa jadi ini kekhawatiran berbentuk silent treatment dan kalian di sini kayak nggak berkomunikasi, bisa jadi juga, atau kalian berkomunikasi tapi dingin banget. Kalau misalnya di sini aku ngelihat strong indicationnya ya, indikasi terkuatnya di sini mungkin kalian sedang tidak berkomunikasi nih Pisces yang berpasangan, lagi ada masalah. Seperti yang aku bilang, ada kekecewaan yang terpendam, bisa jadi juga. Dan aku ngerasa kalian berdua sudah tidak nyaman lagi dalam periode tidak berkomunikasi ini. Kalau pertanyaannya, mbak, apakah pasangan saya ini masih sayang kepada saya? Aku ngerasa kalian berdua masih saling mencintai satu sama lain, masih saling sangat peduli, karena di sini keduanya muncul sebagai King of Wands dan Knight of Cups. Jadi soal isi hati ya Pisces ya, karena Pisces adalah water sign, adalah zodiak yang terakhir, dan kalian itu memang zodiak yang paling lembut, zodiak bungsu gitu ya. Jadi kalian memang lebih mementingkan sisi emosional di dalam satu relationship ketimbang let's say financial security atau something like that. Jadi koneksi emosional itu penting bagi Pisces ya. Dan di sini satu hal yang aku konfirmasi, bahwasanya baik kamu dengan pasangan kamu di sini, terlepas permasalahan kalian apa, kalian berdua masih saling into each other gitu loh, masih saling menyayangi satu sama lain, masih saling peduli dengan satu sama lain, walaupun mungkin ya komunikasinya dingin atau mungkin tidak berkomunikasi. Oke, so ada seseorang di sini yang marah ya, ada Five of Wands, ada seseorang di sini yang merasa tidak dihargai, bisa jadi ada seseorang di sini yang merasa pendapatnya tidak didengarkan. Dan tahu nggak sih, dengan kemunculan kartu King of Cups sebagai saran di salah satu pihak, aku ngerasa orang ini memang berhak marah sih menurutku ya, karena dia mungkin sudah cukup lama di sini menahan dirinya untuk tidak memancing konflik atau tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan, sehingga dia memilih solusi yang positif, kayak ya udah deh, ketimbang kita konflik ya udah aku ngalah aja. Jadi ada seseorang di dalam situasi ini yang banyak mengalah, tapi sekarang dia udah sampai di titik jenuh kayaknya. Mau sampai kapan sih gue kayak gini terus gitu loh. Kalau misalnya gue ngalah terus, ini orang, pasangan gue ini bakal jadi sosok yang egois di dalam relationship ini gitu loh, di dalam hubungan ini. Jadi sikap menarik diri pasangan kamu atau dia itu tidak berbicara kepada kamu adalah sebuah bentuk protes yang menurut dia itu juga merupakan
sebuah bentuk protes yang sudah frontal gitu ya bagi orang ini khususnya, karena dia pun juga nggak sanggup lagi sebenarnya nggak berbicara atau nggak berkomunikasi dengan kamu di sini Pisces. Jadi di bulan April, khususnya di akhir April menuju Mei, aku ngerasa kalian akan berkomunikasi kembali. Cuman bentuk komunikasinya aku ngerasa di sini masih kayak masih gengsi-gengsian gitulah ya. Kalau misalnya dia nggak menurunkan egonya, ya ngapain sih gue harus menurunkan egonya gue gitu loh. Kayak masih ada banyak pertimbangan dalam bentuk komunikasi yang terjalin nantinya di bulan April menuju Mei ini. Pisces masih ada kekhawatiran yang belum mampu tercurahkan atau tersampaikan dengan baik. Oke. Jadi bisa jadi ada rekonsiliasi nih antara Pisces dengan pasangannya. Bagi sebagian lagi aku ngerasa kalau memang nih Pisces ya, kalian sedang perang dingin komunikasi sih, cuman ya nggak begitu intens komunikasinya, atau nggak begitu intim mungkin komunikasinya, atau kualitas komunikasinya itu kurang atau minim. Menurutku situasi ini mungkin masih akan berlanjut menuju awal Mei. Jadi antisipasi hal itu. Kayak kalian itu belum bisa secara bebas mengutarakan isi hati kalian kepada satu sama lain. Makanya di sini ada Nine of Swords. Tapi dengan kemunculan Nine of Swords ini pula, kayak aku tuh yakin bahwasanya kalian sebenarnya udah nggak nyaman dalam situasi ini. Jadi ini menunggu waktu aja sih, kapan kalian benar-benar akan mencurahkan isi hati masing-masing. Kayak udah deh, gue nggak sanggup dalam situasi kayak gini lagi. Gue tuh udah kangen banget sama lu misalnya ya. Udah nggak mampu menahan diri lagi untuk nggak ngomong sama pasangan kamu secara terbuka. Jadi mengesampingkan ego gitu ya. Wow. Kalau misalnya di sini kamu sedang mempertimbangkan, Mbak, rekonsiliasi nggak sih sama pasangan saya? Minta maaf nggak sih sama pasangan saya? Iya, kamu disarankan untuk rekonsiliasi, kamu disarankan untuk kembali lagi sama pasangan kamu ini. Pisces ada Three of Cups di sini. Three of Cups juga kartu soal rekonsiliasi. Jadi ya, pertimbangkan dengan baik keputusan kamu untuk kembali lagi sama pasangan kamu, karena ini bisa saja diperbaiki dengan baik hubungannya. Tentu saja ini masih bisa diperbaiki. Oke? Jadi baik kamu dengan pasangan kamu di sini sama-sama udah nggak tahan lagi sebenarnya untuk nggak ngomong ini. Pengennya tuh langsung misalnya kayak pelukan misalnya, karena Pisces itu love language-nya itu lebih ke physical ya menurutku ya. Kalau untuk water sign ini physical, kemudian love language-nya juga bisa soal give ya, lebih ke afeksi sih untuk water sign ini. Keep an open mind, new love, kemudian ada children. Aku ngelihat children ini lebih ke indikasi soal emotional maturity ya. Mungkin di sini kayak kamu dengan pasangan kamu masih memandang segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang immature. Kayak kalian lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kita gitu loh. Karena seharusnya kalau kalian sudah menjalin hubungan ya mikirnya itu lebih ke kita gitu ya, bukan aku dan kamu lagi, you know what I mean. Jadi kayak masih ada emotional immaturity yang mungkin masih harus dikembangkan, baik itu di salah satu pihak atau kedua belah pihak. Kemudian ada kartu new love di sini. Aku nggak ngelihat kartu new love ini sebagai bentuk pihak ketiga. I don't see any third party situation here. Aku tidak ngelihat indikasi adanya selingkuhan kayak atau ada orang lain yang terlibat. Aku lebih ngelihat new love ini kayak ada potensi di sini rekonsiliasi, ada cinta baru yang akan terbentuk antara kamu dengan pasangan kamu. Bisa jadi ini soal proses transformasi gitu ya, bisa jadi ini soal perubahan mindset, bisa jadi juga kemudian ada keep an open mind. Selama ini mungkin kamu ngerasa kok kayaknya pasangan gue ini kayak berubah-ubah terus sih Mbak, kenapa sih pasangan gue ini tuh kayak tidak menjadi sosok yang sesuai dengan bayangannya gue ya, karena memang itulah adanya dia gitu loh. Jadi mindset kamu terhadap pasangan kamu mungkin perlu diubah di sini Pisces, bahwasanya keep an open mind. Perspektif kamu terhadap pasangan kamu sebelumnya mungkin memang harus di-upgrade gitu loh, karena pasangan kita
manusia juga, dan dia mungkin belum menunjukkan dirinya seutuhnya sebelumnya ke kamu, dan ketika kamu sudah menjalin hubungan sama dia baru ketahuan sikap dia yang sebenarnya. Jadi keep an open mind Pisces, bahwasanya pasangan kamu ini ya itulah dia apa adanya, bukan karena dia nggak sayang sama kamu, bukan karena dia di sini ingin cuekin kamu atau something like that, tapi memang karakternya mungkin seperti itu. Tinggal kamunya di sini nih, kamu bisa menerima atau tidak. Oke? So kita lanjut di sini Pisces ke yang single di bulan April. Kita lanjut aja ya Pisces ya. Oke. Kita lanjut di sini bagi Pisces di bulan April. Pisces love reading single di bulan April tahun 2024. Kita coba lihat di sini Pisces ya. Ada Three of Wands, ada King of Cups, kemudian ada Four of Pentacles. Oke. Di the bottom of the deck ada Eight of Cups. Oke. Pisces yang single. Apakah kamu di sini baru saja melepaskan seseorang ya dari kehidupan asmaranya kamu? Ada seseorang yang pergi meninggalkan kamu di sini Pisces, ada Eight of Cups. Atau kamu baru aja melepaskan atau merelakan orang ini pergi dari kamu. Dan kamu mungkin baru lihat yang single ini ya. Aku ngerasa sih kalau kamu berharap soal apakah si dia ini akan kembali kepada saya Mbak, terutamanya kalau kamu di sini mungkin gak jelas gitu ya status hubungannya, kayak ini orang belum mengasih kamu status atau belum konfirmasi apakah kalian ini pacaran atau enggak. Aku ngerasa sih orang ini belum akan kembali dalam waktu dekat ini ya Pisces yang single ya, khususnya di bulan April menuju Mei. Salah satu pihak atau mungkin sosok atau individu ini yang baru aja pergi dari kamu ini, atau yang pernah terhubung dengan kamu ini, sepertinya lebih memilih untuk bersikap pasif, lebih banyak di sini untuk bersikap observant gitu ya, untuk lebih menganut atau mengadopsi paham observant, mengobservasi aja nih dari kejauhan. Dia mungkin belum akan banyak mengeluarkan effort, atau bahkan mungkin gak ada mengeluarkan effort sama sekali di sini, kayak dia tuh cenderung pasif. Dan mungkin orang ini berharap kamu di sini Pisces yang akan menghubungi dia kembali, kamu di sini Pisces yang akan reach out, kamu di sini yang akan menginisiasi sesuatu kepada orang ini. Oke. Aku nggak tahu nih apa yang terjadi di antara kamu dengan orang ini, cuman bagi orang ini ya, dia belum akan mau di sini untuk datang ke kamu lagi Pisces ya. Dan mungkin di sini kamu bertanya-tanya, jadi apa Mbak yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Sebenarnya saya juga males sih untuk mengontak orang ini lagi. Ya memang benar, ya udah nggak usah kontak orang ini, karena sarannya bagi kamu adalah Four of Pentacles. Oke? Bertahanlah dengan argumennya kamu. Aku merasa kamu punya alasan khusus kenapa kamu melepaskan orang ini, atau kamu memilih untuk berhenti memperjuangkan orang ini Pisces. Ada Four of Pentacles. Kayak kamu memang tidak disarankan di sini untuk menginisiasi apapun kepada orang ini. Kita coba klarifikasi ya, Pisces yang single. Bisa jadi kalian LDR, long distance relationship, dan mungkin jarak inilah yang membuat kamu di sini jadi pesimis, misalnya jadi berpikir nggak logis jadinya ya, dan kamu memutuskan untuk ya udah deh ini kayaknya nggak bakal bisa berhasil. I see. So, Pisces, sebenarnya sih ini belum benar-benar berakhir ya. Ada indikasi, ada potensi di sini sebenarnya kamu dengan orang ini mungkin akan berkomunikasi kembali, atau kalian akan ketemu lagi, atau mungkin diketemukan gitu ya, kayak ada orang yang memfasilitasi kamu untuk bertemu dengan orang ini misalnya, atau mungkin orang ini yang akan reach out ke kamu. Cuman karena di sini munculnya Knight of Pentacles, seperti yang aku bilang tadi, aku ngerasa kamu punya alasan spesifik atau khusus kenapa kamu melepaskan orang ini.
Nah, salah satunya mungkin karena orang ini belum mau komit ke kamu misalnya ya, atau belum mau di sini memberikan kejelasan atau kepastian ke kamu terkait hubungan kalian ini ngapain gitu ya. Orang ini belum mau ngasih kepastian itu, tapi di sisi lain dia juga tetap masih mau nge-grab kamu atau masih tetap pengen menahan kamu gitu loh. Jadi dia masih ingin terus terkoneksi dengan kamu, dia masih ingin terus terhubung dengan kamu, cuman belum mau memberikan kejelasan apapun gitu ya. Kenapa sih mbak orang ini kayak gitu loh? Alasannya mungkin salah satunya ya, kenapa orang ini belum bisa memberikan kepastian apapun ke kamu, bisa jadi dia ada fokus lain saat ini. Sebenarnya aku tidak ngelihat indikasi dia kayak punya orang lain. Bisa jadi sih dalam kasus kecil mungkin orang ini punya opsi lain dengan kehadiran kartu Four of Cups. Cuman karena di sini ada Nine of Pentacles, kemungkinan besarnya sih ini orang masih ingin santai menjalin hubungan sama kamu. Dia masih ingin kenal kamu lebih lanjut. Dia nggak mau terburu-buru di sini melaju ke hubungan yang lebih serius misalnya. Karena di sini aku juga ngeliat kartu Nine of Pentacles. So bagi sebagian besar ini bukan perkara orang ketiga ya. Ini alasan kamu ngelepasin orang ini mungkin karena orang ini belum mau memberikan kepastian yang kamu mau. Itu aja sih. Jadi kalau kamu di sini sudah kekeh ya dengan keputusan kamu nih Pisces, ya udah kamu harus konsekuen dan kamu harus komit dengan keputusan kamu. Karena jika pun ya kamu di sini berusaha untuk memperbaiki lagi hubungan kamu dengan orang ini pun, aku tidak ngelihat indikasi dia bakal memberikan kamu komitmen itu dalam waktu dekat ini. Oke. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Ini tergantung masing-masing individu sih. Ada individu yang mau bersabar untuk menanti sebuah kepastian itu ya. Ada yang nggak masalah dengan hal itu. Ada pula yang punya target, umur gue udah segini mbak, gue nggak bisa nungguin orang ini aja gitu loh. Jadi again masing-masing kita akan berbeda-beda gitu ya, skala prioritasnya atau prioritasnya Pisces. Kita coba lihat di sini ya Pisces ya, oracle cards-nya buat yang single. Ada chemistry, ada soulmate, kemudian ada kartu express your love. Seperti yang aku bilang, ini bukan perkara kamu cinta dia atau tidak ya. Ini perkara prioritas sih. Kalau misalnya orang ini belum bisa memprioritaskan kamu, let's say dia masih prioritasin karirnya dia masih prioritasin hal lain ketimbang kamu, ya ngapain kamu bertahan Pisces. Oke. Tapi kalau misalnya kamu tidak masalah, ya udah sih mbak, kan dia sibuk, dia juga ada goals yang harus dia hadapi, ya udah lanjutin gitu loh. Express your love, coba untuk lebih ekspresif terhadap perasaan kamu. Ya, terutama bagi kamu di sini yang mau menunggu, yang bersedia menunggu, karena aku ngerasa kalian berdua cukup bagus chemistry-nya. Kemudian kalian berdua juga saling peduli sebenarnya, ada soulmate dan chemistry card. Ya, akan lain cerita kalau misalnya kamu di sini ya udah nggak sanggup untuk menunggu orang ini lagi. Nggak lah mbak, gue males gitu ya. Gue punya prioritas juga gitu loh, dan gue ingin mencari orang yang memasukkan gue dalam prioritasnya gitu. Bisa, boleh, nggak apa-apa gitu loh, dan kamu bisa lepasin orang ini. Tergantung sih, again tergantung bagi masing-masing individu. Oke? So, Pisces, ini adalah share dengan kamu nih di bulan April. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye!